Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, I'm Nurul Alfia BM from class ICP 2020. I want to explain about my report observation school practice 1 in SMA Negeri 4 Makassar. So, check it out. Nah, di sini laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Negeri 4 Makassar. Nah, ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah School Practice 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Awidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MPD. Kemudian, adapun halaman pengesahan ini, laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar di SMA Negeri 4 Makassar yang dinyatakan dan diterima dan disahkan ini. Kemudian, laporan ini juga berisi kata pengantar dengan ucapan terima kasih, puji syukur. Kemudian, daftar isi. Nah, adapun poin-poin besar yang ada pada laporan ini ada sampul, halaman pengesahan, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan kemudian pada bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, fokus kegiatan, tujuan kegiatan, dan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian bab 2 adalah tentang kajian pustaka, di mana ada pengenalan lapangan persekolahan 1, kultur sekolah, perangkat pembelajaran sekolah, implementasi kurikulum sekolah, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran. Kemudian, metode pelaksanaannya itu jenis pendekatan, langkah-langkah, tempat dan waktu pelaksanaan, teknik pengumpulan data. Dan bab 4 hasil pengamatan itu profil sekolah, kultur sekolah, visi misi sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, perangkat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kesiswaan dan bimbingan konseling, dan hubungan sosial antar warga sekolah. Kemudian penutup ada kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran-lampirannya ini berisi mengenai lampiran lembar observasi, instrumen observasi sekolah, lembar pengamatan kultur sekolah, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat di bagian lampiran nanti yang akan saya jelaskan. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menengah pada pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 9 ini menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ini dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Nah, implikasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru dan pendidikan ini, hal yang paling mendasar adalah perubahan, pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru profesional, khususnya kurikulum pendidikan. Kemudian, dari kerangka pikir yang dibahas pada latar belakang, teman-teman dapat menyatakan bahwa penyiapan guru profesional ini harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sendiri. Nah, mungkin di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, hal ini dimaksudkan sedini mungkin bagi calon pendidik mampu memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya. Kelak, untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan atau tahapan persiapan untuk sebagai calon guru profesional pada mata kuliah PLP 1 lah tentunya. Nah, fokus kegiatannya ini dari latar belakang yang telah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Maka fokus kegiatannya ini kultur and good practice yang diterapkan di sekolah PLP 1. Kemudian, kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah PLP 1. Kemudian, strategi seperti apa, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh
guru di sekolah PLP 1. Nah, kemudian ini proses pembelajaran yang di kelas ini dilaksanakan oleh guru di PLP 1. Kita ingin mengetahui ini bagaimana prosesnya nanti. Nah, adapun tujuan kegiatannya ini tentu untuk mengetahui culture and good practice yang diterapkan di sekolah PLP 1, untuk mengetahui kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah PLP 1, untuk mengetahui strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru di sekolah PLP 1. Yang keempat adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru di sekolah PLP 1. Nah, adapun manfaat dari hasil kegiatan ini, teman-teman. Yang pertama itu bagi mahasiswa dapat menambah pemahaman dan menghayati tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian memperoleh pengalaman tentang cara berpikir sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan kondisi nyata di sekolah. Kemudian memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan material di sekolah. Kemudian yang kedua, bagi mitra sekolah. Nah, bagi mitra sekolah ini yang pertama ada memperoleh kesempatan untuk ikut dalam menyiapkan calon guru profesional. Nah, bagi sekolah yang menerima mahasiswa ini pasti memperoleh kesempatan dapat menyiapkan calon guru yang profesional ini. Kemudian melaksanakan bantuan pemikiran tenaga ilmu dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Nah, di bagian kajian pustaka ini membahas tentang pengertian atau deskripsi mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1, kultur sekolah. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, kultur itu dibagi menjadi 3 menurut Syamsuddin. Nah, kultur yang pertama adalah kultur yang bersifat positif, di mana kultur ini dapat bertujuan atau tujuannya itu dapat meningkatkan peningkatan mutu pendidikan. Sebagai contoh misalnya kerjasama dalam mencapai prestasi atau penghargaan terhadap yang berprestasi. Kemudian kultur yang bersifat negatif ini kultur yang menghambat peningkatan mutu pendidikan, seperti kayak kultur yang banyak pelajaran yang kosong, mungkin gurunya tidak masuk, itu termasuk kultur yang negatif, teman-teman. Nah, kultur sekolah yang bersifat netral. Kultur sekolah ini tidak mendukung maupun tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah seperti arisan keluarga atau arisan sesama warga sekolah, seragam guru, seragam karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kultur sekolah akan menentukan keberhasilan sekolah ini, teman-teman, dengan cara mengembangkan kultur sekolah yang positif, kemudian memperbaiki kultur sekolah yang negatif, kemudian memperbaiki juga tata letak pengaturan sekolah yang menarik atau fasilitas yang memadai, penyusunan jadwal yang adil dan efektif, budaya akrab dan penuh kebersamaan yang didasarkan rasa percaya serta keyakinan atau nilai-nilai yang hidup dipegang oleh seluruh warga sekolah. Kemudian teman-teman, perangkat pembelajaran sekolah. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, pembelajaran ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Nah, oleh karena itu, pasti seorang guru ini sangat membutuhkan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, perangkat ajar meliputi judul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, serta dalam bentuk lainnya, teman-teman. Nah, dengan demikian, perangkat ajar yang harus dipersiapkan oleh guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas antara lain adalah materi pembelajaran, modul ajar, dan perangkat lainnya agar siswa bisa lebih mudah paham mengenai materinya. Kemudian, adapun pemerintah juga telah menyiapkan modul proyek sebagai salah satu perangkat ajar di kurikulum Merdeka. Nah, implementasi kurikulum, teman-teman. Kurikulum ini adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Nah, kurikulum adalah serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi. Ini pengertian menurut Badan Standarisasi Nasional atau SIN tentang kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan. Kemudian, mengingat pentingnya kurikulum, teman-teman, dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jadi kayak kalau ingin mengubah kurikulum, pasti penyusunannya ini tidak dilakukan secara sembarangan.
strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan oleh faktor untuk menentukan warna atau strategi tersebut. Yang pertama adalah pemilihan materi. Pemilihan materi pelajaran oleh guru ini sangat penting, teman-teman. Nah, kemudian penyaji materi pelajaran atau mungkin penyaji yang dimaksud di sini mengenai apakah siswa ikuti kelompok atau gurunya yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, menyajikan materi pelajaran ini seperti induktif atau deduktif, analisis atau sintesis, formal atau non formal. Kemudian sasaran penerima materi pelajaran ini pasti kalau sasarannya berkelompok otomatis pemberian cara mengajarnya pasti berbeda, strateginya pasti berbeda. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran ini beberapa alternatif atau model atau metode dan cara-cara menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang merupakan pola-pola umum kegiatan yang harus diikuti oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan instruksional yang telah diterapkan. Kemudian sistem evaluasi pembelajaran, teman-teman. Nah, untuk sistem evaluasi pembelajaran ini hubungan dengan kegiatan pengajaran, evaluasi mengandung beberapa pengertian nih, teman-teman. Yang pertama menurut Norman Grundrod yang dikutip oleh Ngalin Purwanto dalam buku Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh siswa. Nah, menurut Braxton dan kawan-kawan, evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, kemudian dapat disimpulkan nih, teman-teman, evaluasi pembelajaran merupakan faktor krusial dalam pembelajaran dan prosesnya. Evaluasi pembelajaran ini dilaksanakan untuk menguji kelayakan dari sebuah proses pembelajaran. Nah, bab 3, metode pelaksanaan. Nah, pengamatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, ya seperti yang dilakukan adalah wawancara dan lain-lain sebagainya. Kemudian menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara dan observasi. Kemudian mengemukakan bahwa metode analisis deskripsi kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan yang terjadi di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat instrumen pengamatan lingkungan sekolah dan instrumen wawancara yang selanjutnya dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah PLP1. Kemudian, membawa surat pengantar kepala sekolah, kemudian mengamati lingkungan sekolah dan melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan keadaan guru secara umum pada lingkungan sekolah yang diamati. Mengadakan observasi dan wawancara dengan lempar instrumen yang telah disediakan sebelumnya, mulai dari kutur sekolah, kurikulum, perangkat pembelajaran sekolah, strategi dan sistem evaluasi pembelajaran dan proses pembelajaran sekolah. Kemudian kita menganalisis nih hasil observasi dan wawancara, mengecek kebenaran isi dari hasil observasi dari wawancara tersebut. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, tempatnya ini di SMA Negeri 4 Makassar, Jalan Cakalang nomor 3, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, waktunya ini pada tanggal 22 September sampai dengan 14 November 2022. Adapun teknik dalam pengumpulan data ini yang pertama adalah observasi maupun wawancara. Kemudian, bab 4, hasil pengamatan. Nah, yang pertama ada profil sekolah. Di sini teman-teman tertera ada logo dari SMA Negeri 4 Makassar. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, yang pertama ini nama sekolahnya ini SMA Negeri 4 Makassar, alamat sekolahnya Jalan Cakalang nomor 3, kode pos 90164, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kabupaten Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Indonesia, dan status sekolahnya ini negeri, teman-teman. Status akreditasinya A, kemudian untuk waktu belajarnya ini masuk pada jam 7.30 WITA, kemudian keluar jam 15.15 WITA, dan waktu istirahatnya itu pada 12.15 WITA. Kemudian kontak sekolahnya ini dapat teman-teman lihat. Nah, untuk jumlah bangunan dan ruangan. Bangunan gedung ini terdiri dari 12 unit, teman-teman. SMA Negeri 4 Makassar ini termasuk sekolah yang lumayan luas menurut saya, teman-teman. Kemudian keadaan bangunannya ini permanen, lokasinya strategis, dan
Adapun jumlah dari ruangan-ruangannya. Yang pertama ada ruang belajar atau ruang kelas ini teman-teman. Ada 33 buah, ruang guru ada 1 buah, ruang perpustakaan 1 buah, lapangan olahraga 2 buah, lapangan laboratorium 6 buah di mana laboratorium komputer 2 buah, laporan bahasa 1 buah, laboratorium biologi 1 buah, laboratorium fisika 1 buah, laboratorium kimia 1 buah. Nah, setiap pelajaran kimia, fisika, biologi maupun bahasa ini memiliki laboratorium masing-masing. Kemudian gudangnya ini terdiri dari 3 buah dan terbagi di beberapa gedung, tidak hanya di satu gedung teman-teman. Kemudian kantin 6 buah, WC 15 buah, ruang BK 1 buah, aula 1 buah, ruang wakasek kesiswaan 1 buah, ruang wakasek kurikulum 1 buah, masjid 1 buah, ruang tata usaha 1 buah, ruang kepala sekolah 1 buah, ruang UKS 1 buah, ruang OSIS 1 buah, dan maupun puspam juga ada teman-teman, yaitu 1 buah. Nanti teman-teman dapat melihat gambar-gambarnya pada lampiran di bawah nanti. Nah, untuk personalia sekolah, nama kepala sekolahnya itu Dr. Andes Andi Supardin Gading, MPD. Kemudian nama wakil kepala sekolahnya, wakasek kurikulumnya ada Bapak Dr. Andes Syamsuddin MM, wakasek siswanya ada Bapak Dr. Andes Ahmad Pasau, wakasek humasnya ada Bapak Haji Harmanto SPD MPD, dan wakasek sarananya ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hamzah MM. Nah, statistika tenaga pendidik ini ada 62 orang atau guru. Kemudian statistika tenaga pendidikannya ini ada 11 orang. Adapun kondisi sarana dan prasarana sekolahnya ini semuanya baik teman-teman. Yang saya lihat selama observasi ini semua kondisi prasarana di SMA Negeri 4 Makassar ini semuanya baik. Kemudian kultur sekolah. Nah, kultur sekolah adalah budaya sekolah yang menjadi ciri dan nilai unggul yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Adapun pada hasil pengamatan mengenai kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 4 Makassar ini adalah yang pertama, kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sangat terlaksana di SMA Negeri 4 Makassar teman-teman. Nah, terlaksana dengan baik, bahkan di sekolah ini ada di 5S dan semua warga sekolah ini menekuni mulai dari kepala sekolah sampai siswa-siswanya pun sendiri menekuni kegiatan 5S ini. Pelaksanaan protokol kesehatan terlaksana dengan baik. Terdapat tempat cuci tangan di beberapa sudut sekolah. Kemudian upacara bendera. Nah, terlaksana setiap hari Senin, namun petugasnya dilakukan secara bergiliran mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi pelaksanaan upacara itu dimulai dari kayak kelas 10, kemudian kelas 11, 12, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian penggunaan seragam sekolah. Seragam sekolah ini digunakan sesuai aturan. Senin dan Selasa siswa menggunakan seragam putih abu-abu. Rabu dan Kamis siswa menggunakan seragam batik, sedangkan Jumat siswa menggunakan seragam pramuka. Adapun anjuran menjaga kebersihan ini setiap saat harus menjaga semua elemen sekolah ini dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan. Jadi di SMA Negeri 4 Makassar ini teman-teman sangat menjunjung tinggi kebersihan. Apabila kita baru masuk itu kita pasti jarang melihat sampah teman-teman karena kepala sekolahnya, guru-gurunya maupun siswanya ini sangat menjunjung tinggi kebersihan. Kemudian anjuran menjaga ketenangan. Setiap saat dilakukan, menjaga ketenangan akan beriringan dengan kedisiplinan baik di dalam pembelajaran. Jadi prinsip di SMA Negeri 4 Makassar ini apabila kita menjaga ketenangan ini akan beriringan dengan kedisiplinan teman-teman. Kemudian anjuran sholat zuhur berjamaah. Setiap jam 12.15 ini peserta didik diberikan waktu untuk sholat zuhur di masjid. Selain dari itu, siswa juga dianjurkan untuk melakukan sholat duha jika guru tidak masuk melakukan pembelajaran di pagi hari. Nah, apabila ada pelajaran kosong di pagi hari teman-teman, siswa ini dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Jadi kayak untuk mengisi kekosongan apabila guru tidak masuk di kelas. Kemudian terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, terciptanya suasana di sekolah yang sangat menyenangkan, dan melakukan suatu kegiatan dalam merayakan hari-hari besar. Kebetulan kemarin selama melakukan observasi, saya mendapatkan satu kegiatan pada saat observasi di SMA Negeri 4 Makassar, yaitu Maulid Nabi. Di situ excitednya siswa itu sangat excited dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Itu merupakan kultur yang sangat positif menurut saya juga teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah visi misi sekolah. Nah, ini visi misi sekolah ini terbagi di beberapa sudut di sekolah. Jadi, tapi kebetulan saya foto ini di depan kantor kepala sekolah.
Nah, adapun visi misinya itu, visi dari SMA Negeri 4 Makassar mewujudkan SMA Negeri 4 Makassar unggul dalam iptek religius, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misi dari SMA Negeri 4 Makassar ini meningkatkan mutu akademik dan non-akademik, mengembangkan kreativitas dan motivasi belajar, mengembangkan 8 standar pendidikan nasional, membina dan mengembangkan English Club dan TIK, mengupayakan lulusan dapat bersaing secara nasional dan global, menciptakan lingkungan sekolah yang berakhlakul karimah, membina dan mengembangkan disiplin dan ketertiban, membina dan mengembangkan budaya daerah dan nasional, mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya teman-teman, SMA Negeri 4 Makassar ini termasuk sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini sudah jalan selama 2 tahun. Kemudian kurikulum yang diterapkan ini ada 2, yaitu kurikulum Merdeka dan maupun kurikulum 2013. Nanti akan saya jelaskan mengenai kurikulum. Nah, yang ketiga ini ada intervensi program sekolah penggerak. Yang pertama, pendampingan konsultif dan simetris, penguatan sumber daya manusia sekolah, pembelajaran dan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Nah, kurikulum sekolah. Dokumen kurikulum. SMA Negeri 4 Makassar memiliki dokumen kurikulum yang lengkap berupa terdapat dokumen pertama, bab buku 1 kurikulum yang berisi visi dan misi tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik dan kalender pendidikan. Kemudian terdapat dokumen kedua, yaitu buku 2 kurikulum sekolah yang berisi silabus mata pelajaran. Namun silabus ini ditujukan untuk kelas 12 karena kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum 2017. Kemudian terdapat dokumen ketiga yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian terdapat dokumen penunjang kurikulum berupa program tahunan, program semester untuk kelas 12. Sedangkan untuk kelas 10 dan 11 ini terdapat modul ajar, materi ajar, dan lampiran asesmen. Kemudian terdapat jadwal mengajar guru dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nah, implementasi kurikulum sekolah. Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 4 Makassar ini seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman. Kurikulum yang diterapkan ini ada 2, yaitu kurikulum 2013 atau K13, kemudian yang kedua kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11. Nah, kendala yang ditemukan dari diterapkannya kurikulum Merdeka ini terdapat guru yang masih kurang paham dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, teman-teman. Kemudian perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Salah satunya ialah pembelajaran kurikulum 2013 ini umumnya hanya berfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sementara pembelajaran kurikulum Merdeka ini menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler 70-80% setiap dari jam pertemuan dan kokurikuler 20 sampai dengan 30% jam pertemuan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pemandangan di sekolah pun siswa menjadi lebih aktif baik pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, pada saat observasi memang teman-teman siswa semenjak melakukan, sebenarnya sebelumnya saya juga sempat observasi di SMA Negeri 4 Makassar pada tahun sebelumnya, pada tahun pertama SMA Negeri 4 Makassar menjadi sekolah penggerak. Nah, siswa di situ memang mulai aktif, aktif baik pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler sampai pada tahun kedua menduduki sebagai sekolah penggerak. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum ini karena lebih sesuai dengan yang dibutuhkan siswa, namun untuk kekurangan ini masih sangat kurang pendampingan untuk gurunya menurut saya di SMA Negeri 4 Makassar ini. Kemudian guru sudah menyusun dan membuat perangkat kurikulum. Beberapa guru sudah mengerjakan modul ajar dengan baik, namun ada juga beberapa yang belum menyusunnya. Kemudian kesiapan guru siswa dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, beberapa guru ini siap dalam penerapan kurikulum ini, namun beberapa juga masih ada yang bingung. Namun untuk siswa dalam memahami materi mudah karena pembelajaran guru yang sangat menarik. Adapun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler SMA Negeri 4 Makassar ini terdiri dari kegiatan berupa mengaji, bahasa Inggris, public speaking, pramuka, tari, futsal, basket, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat mendukung untuk meningkatkan prestasi siswa. Kemudian pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, setiap siswa juga wajib menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang mendapatkan kurikulum Merdeka pada kelas 10 maupun kelas 11 ini wajib menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, teman-teman, karena terdapat juga rapor untuk proyek ini.
Adapun perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik atau peserta didik ini melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Nah, perangkat pembelajaran di SMA Negeri 4 Makassar ini terdiri atas kalender akademik, jadwal mengajar, program tahunan, program semester, lembar kerja siswa, dan untuk kelas 12, sedangkan ada modul ajar, materi ajar, lampiran siswa untuk kelas 10 dan 11. Nah, strategi pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Makassar pada mata pelajaran yang dideskripsikan sebagai berikut. Pada pembelajaran luring ini, pertama ada pendahuluan, kemudian strateginya itu siswa berdoa, salah satu siswa memimpin doa, kemudian siswa mencermati informasi saat mempelajari barisan aritmatika. Kebetulan pada saat observasi itu dan modul belajar yang diberikan itu adalah mengenai barisan aritmatika. Kemudian siswa diberikan soal sederhana dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dapat melihat langkah-langkah yang tertera pada Word yang di share screen ini, teman-teman. Kemudian kegiatan intinya ini siswa melakukan diskusi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada penutup. Nah, penutup ini siswa biasanya diberikan kuis oleh guru tersebut. Kemudian setelah memberikan kuis, siswa mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya, yaitu dari tata. Jadi guru kayak spoiler sedikit lah mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya. Kepribadian guru. Nah, guru mata pelajaran matematika yang bernama Ibu Syamsiar ini sekaligus guru pamong yang membantu saya dan rekan saya dalam observasi di SMA Negeri 4 Makassar adalah Ibu Syamsiar SPD. Ini merupakan seorang guru yang ketika mengajar ini sangat disiplin. Beliau adalah guru yang tegas tapi juga harmonis, teman-teman. Nah, beliau ini memiliki inovasi dalam mengajar dan mampu memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan informasi yang dibutuhkan siswanya. Ibu Syamsiar SPD ini juga mampu mencairkan suasana kelas sehingga kelas ini tidak membosankan. Terkadang di dalam kelas itu Ibu Syamsiar ini kadang bercanda, jadi murid-murid juga tidak terlalu tegang dalam belajar di kelas. Kesiswaan dan bimbingan konseling. Adapun hasil pengamatan mengenai kesiswaan dan bimbingan konseling di SMA Negeri 4 Makassar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembimbingan prestasi siswa. Pasti ada pembimbingan dan prestasi siswa. Nah, guru bimbingan konseling di sekolah ini berperan sangat penting untuk siswa kelas 10 dan 11. Pada kurikulum Merdeka, sebelum kenaikan kelas siswa harus memilih mata pelajaran yang diminati oleh siswa. Dari sinilah guru BK akan memberikan angket, kemudian hasilnya guru BK memberikan saran kepada setiap siswa. Kemudian ada juga kayak bimbingan setiap sore, kayak bimbingan olimpiade dan lain sebagainya, teman-teman. Hubungan antar peserta didik. Hubungan antar peserta didik ini sangat baik. Peserta didik menganggap semua temannya ini sebagai saudara, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang saya lihat selama observasi, teman-teman, biasanya itu pada sekolah ada kayak tembok antara senior dan junior. Namun yang saya lihat di SMA Negeri 4 Makassar ini tidak, teman-teman. Senior maupun junior ini semuanya saling menganggap ini bahwa mereka ini bersaudara, teman-teman, karena berada dalam satu sekolah, satu alma mater, prinsip dari siswa di SMA Negeri 4 Makassar ini. Kemudian hubungan antara peserta didik dan dengan pendidik dan karyawan sangat baik, teman-teman, karena dibimbing dengan baik dan dalam norma kesopanan terhadap guru dan karyawan sekolah. Kemudian penanganan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, hal ini tuh sebenarnya telah disosialisasikan pada pengenalan lingkungan sekolah, teman-teman, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang dilakukan ini tidak langsung ke anaknya, tetapi dirapatkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan sebelum diberikan sanksi. Namun kayak untuk pelanggaran yang kecil-kecilan seperti terlambat, mungkin akan diberikan sanksi untuk membersihkan sekolah. Nah, penanganan masalah akademik yang ditemukan. Apabila guru mendapatkan masalah akademik yang ditemukan ini, pasti akan ada rapat berkala oleh guru dalam mendiskusikan beberapa kendala yang dialami siswa. Kemudian penanganan permasalahan non-akademik yang ditemukan, tidak diberikan sanksi, akan tetapi hanya diberitahu untuk jika mereka tidak mengikuti eksul, maka nilai eksul mereka tidak akan tercantum di rapor. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan sosial antar warga sekolah, hubungan antar sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan karyawan. Hubungan guru para guru. Hubungan guru satu sama lain ini terlihat sangat baik, teman-teman. Nah, apabila selesai waktu pembelajaran atau dalam waktu istirahat ini, pasti guru meluangkan waktunya untuk bercerita sesama guru lainnya, bercanda gurau dan lain sebagainya. Hubungan guru atau kepala sekolah.
Hubungan guru dan kepala sekolah ini terlihat sangat akrab dan sangat dekat karena kepala sekolah di SMA Negeri 4 Makassar ini merupakan orang yang sangat baik dan suka bergaul dengan guru-guru yang lain. Nah, sesekali pasti guru-guru yang lain dan kepala sekolah ini pasti ikut dalam bercanda guru, teman-teman. Kemudian hubungan guru dan pegawai tata usaha. Nah, walaupun guru dan pegawai tata usaha ini memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, namun tidak menjadi alasan untuk membangun hubungan yang baik dengan antar guru dan pegawai tata usaha. Salah satu contohnya adalah ketika pembuatan soal mid semester ini pasti akan ada kerjasama antara tata usaha dan guru. Kemudian guru dan karyawan. Hubungan guru dan karyawan ini sekolah juga terlihat sangat akrab. Kemudian hubungan guru dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa terlihat sangat baik dan akrab. Para siswa tidak segan menyapa guru-guru di luar kelas. Kemudian siswa ini menganggap guru-gurunya ini sebagai orang tua mereka, jadi mereka tidak segan untuk bertanya atau menegur gurunya seperti itu. Maksudnya menegur ini dalam assalamualaikum gitu, seperti itu. Kemudian bab 5 penutup. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Makassar ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan hasil bahwa SMA Negeri 4 Makassar telah melaksanakan dengan baik mulai dari kultur sekolah hingga proses pembelajaran. Nah, selain itu dengan adanya kegiatan PLP ini dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas yang akan dilakukan di dunia persekolahan sebelum saya menjadi tenaga pendidik, teman-teman. Nah, sarannya ini bagi mahasiswa selanjutnya dapat belajar dengan baik dan mencari informasi lebih dalam mengenai dunia persekolahan sebelum akhirnya dapat terjun ke lingkungan persekolahan. Kemudian bagi sekolah dapat mempertahankan personalia dari sekolah itu sendiri agar nantinya akan tetap menumbuhkan dan menciptakan generasi yang anggun, unggul, dan cerdas. Kemudian daftar pustaka, lampiran. Nah, lampirannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman, mengenai profil sekolah atau identitas sekolah atau madrasah ini, teman-teman. Kemudian ada lembar pengamatan kultur sekolah. Nah, di sini pengamatan kultur sekolahnya, teman-teman. Sebelumnya ini saya membuat instrumen kegiatan 3S, namun di SMA Negeri 4 Makassar ini kegiatannya ternyata 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pelaksanaan protokol kesehatannya juga terlaksana, upacara terlaksana, penggunaan seragam sekolah terlaksana, anjuran terlaksana, semuanya terlaksana, teman-teman. Kemudian untuk visi misi sekolah ini ada, pemaparan visi misinya itu ada, kemudian strategi pencapaian visi misinya itu ada, dan visi misi tercermin dalam budaya sekolah ini ada. Lembar pengamatan kompetensi dasar pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Di sini kita mencari hubungan-hubungan antara guru dan bagaimana. Nah, semuanya ini terlaksana, teman-teman. Kemampuan guru dalam pemahaman terhadap peserta didik ini, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik terlaksana. Kemampuan guru secara personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia ini terlaksana. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan baik peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar terlaksana. Kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, materi mata pelajaran di sekolah atau substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya terlaksana. Kemudian lembar pengamatan penguatan pemahaman peserta didik. Nah, guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal ini terlaksana, guru memberikan penguatan dalam bentuk penguatan gerak isyarat ini terlaksana, guru memberikan penguatan dalam bentuk penguatan pendekatan ini terlaksana, guru memberikan penguatan dalam bentuk kegiatan yang sangat menyenangkan ini terlaksana, guru memberikan penguatan dalam bentuk komentar terlaksana. Kemudian lembar pengamatan dan wawancara kurikulum sekolah dan perangkat pembelajaran. Nah, pada ini di sini sudah saya jelaskan di awal bahwa semuanya tersedia, buku kurikulumnya tersedia. Kemudian implementasi kurikulum sekolah dan perangkat pembelajaran ini merupakan instrumen wawancara. Saya juga sudah menjelaskannya di atas, teman-teman, mengenai kurikulum. Kemudian kesimpulannya ini implementasi kurikulum dan perangkat pembelajaran ini terlaksana semua, ada semua, namun masih membutuhkan pendampingan untuk gurunya.
Lembar pengamatan strategi pembelajaran. Nah, untuk lembar pengamatan strategi pembelajaran ini, guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat ini terlaksana. Guru menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran di kelas ini terlaksana. Guru memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran ini terlaksana. Guru melakukan review atau pengulangan materi yang telah diberikan ini terlaksana. Memberikan selingan humor dalam pembelajaran agar membangun suasana kelas ini tidak kaku terlaksana. Guru menjelaskan informasi tentang tujuan pembelajaran adalah untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang manfaat dan tujuan mempelajari materi yang akan dipelajari terlaksana. Kemudian lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya juga sempat mengamati kegiatan pembelajaran ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya lembar pengamatan perangkat evaluasi. Guru ini memiliki perangkat evaluasi dalam modul ajar yang mencakup instrumen penilaian. Kemudian juga guru memiliki perangkat evaluasi pedoman nilai. Nah, lembar pengamatan pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar. Lembar ini mencatat hasil kerja setelah melaksanakan observasi pada topik pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar. Nah, di sini ada pemakaian media pembelajaran, kemudian ada bahan ajar. Nah, untuk pemakaian media pembelajaran ini tidak ada, teman-teman. Guru itu kayak menjelaskan di papan tulis seperti itu. Lembar refleksi. Nah, refleksi nama Nurul Alfia BM dengan NIM 210151101, Prodi Pendidikan Matematika ICP, lokasi PLP 1 Semen Negeri 4 Makassar. Refleksi pelaksanaan program PLP 1 ini observasi persekolah dan pengenalan budaya sekolah merujuk pada fakta, kesan, dan nilai-nilai dan rasanya tidak lanjut yang ditulis dalam bentuk naratif. Fakta ini fakta, kesan, nilai-nilai, dan rencana. Rencana tidak lanjut itu merupakan rencana yang akan dilakukan sebagai rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan hasil observasi. Nah, di sini teman-teman ada lampiran dokumentasi. Nah, di sini pada saat saya dan rekan saya di sekolah SMA Negeri 4 Makassar ini izin observasi. Kemudian kami juga melakukan wawancara pada Wakasek Kurikulum. Kemudian wawancara pada siswa SMA Negeri 4 Makassar. Kemudian kami juga observasi mengenai pembelajaran di kelas nih, teman-teman. Di sini pembelajarannya sangat seru karena diselingin dengan humor guru. Kemudian observasi kultur sekolah. Di sini teman-teman dapat melihatnya. Ada bersih-bersih, ada upacara bendera, ada sholat, ada menanam, seperti itu, teman-teman. Kemudian observasi sarana dan prasarana sekolah. Ini semua ruangan-ruangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, di atas. Seperti ini. Nah, laboratoriumnya ini ada 3, ada bahasa, ada fisika, ada biologi. Kemudian ini smart class ini untuk untuk siswa yang ingin bimbingan olimpiade, teman-teman. Perpustakaannya, kemudian ada juga greenhouse-nya, ada lab kimianya, WC-nya ini tiap lantai ada. Kemudian mandinya dan parkirannya. Dan kantin maupun WC-nya. Selanjutnya, lampiran surat dan perangkat pembelajaran. Lampiran yang pertama adalah surat izin observasi dan disposisinya. Di sini ada lembar disposisi dan kemudian ada di bawahnya ada surat izin observasi yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Aulia Dasta dan Bapak Fajar. Kemudian ada jadwal mengajar. Di sini teman-teman dapat melihatnya. Jadwal mengajar pada SMA Negeri 4 Makassar. Kemudian ada juga modul ajar. Modul ajar ini diberikan langsung oleh Ibu Syamsiah. Di sini modul ajar mengenai barisan dan deret karena di situ kebetulan saya melihat pembelajaran mengenai barisan dan deret, teman-teman. Kemudian ada juga materi ajar. Materi ajar ini jadi langsung diberikan oleh guru Pamo. Nah, di sini materi ajar mengenai barisan aritmatika. Kemudian ada juga lembar asesmen. Nah, lembar asesmen ini pertemuan pertama mengenai materi barisan aritmatika, teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.